Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang pertama matur nuwun angsal gelar Gus Kiai. Dados mun sempurna niki. Nggih, teng ngarsa para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar Mbah Limakmum, sedanten mawon ingkang kula hormati. Ugi alumni-alumni senior wonten Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Mbah Limaksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Mbah Limaksum. Kula pernah digojlok seorang wartawan. Kados ceritane Mbah Mus wau. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih ngoten, wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon tesih gadah madhab. Dinak nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata, kula nate dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di dalam? Oh, kalau ini di luar enggak ada yang nyolong, Gus. Tapi kalau di mergo sing teng jaba niku babi, sing teng jero wedhus. Mergo jare malinge tesih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kathah mboten sekedar anekdot. Sementing kula badhe crita tentang dzurriyyah-dzurriyyahipun Mbah Limaksum wonten sing nom-nom lah sing kula wani ngandhani wonten Mas Hilmi, wonten Mas Zaki, wonten sedanten Mas Afif. Kenapa kitab itu harus dibukukan, harus didokumentasi, dan kenapa Mbah Limaksum menulis Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah? Kula boten niat pamer, kula niki pembaca Al-Ibris, pembaca Al-Iqlil, pembaca risalahnya Mbah Limaksum Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya juga baca buku-buku karangan orang-orang dulu, terutama tiang Indonesia. Karena Mbah Mun sering pesen wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakatnya. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jarahu iku nak ketemu tangga takok, nak ora takok sombong. Nak kiai kota walian, nak ketemu tangga aja takok, iku ganggu privasine wong. Dados makna ikram tetep tapi implementasinya bilisani qaumi. Orang kota itu kalau sering ditanya itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Mergi kula gadah trauma kalian kakakipun Gus Zofur Gus Kamil. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sae. Dolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus rawuh. Niku alumni niku ilang, awan-awan Gus. Mergo kepengin hormat nyembelih ayam, ayame jek dolanan. Pitik itu teng desa kan pacare kuwathah, golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Bale runtusen, pitike mboten kecekel. Akhirnya ngapunten Gus mboten saged hormat, ngapunten mboten saged hormat. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes seneng silaturahim, santri alumni melarat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir, sitok kiaiku, sitok bosku. Nak hormat kiaiku diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat kiaiku. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan setiap kiai di era masing-masing. Terus kula mboten berargumentasi membela diri niku mboten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Teriyen bapak nggih sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Mbah Mun nggih sering dawuh teng kula, kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing mboten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike nggih macam-macam kegiatane pitik. Intine mboten kecekel. Kemudian niki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafidz sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku nggih, belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya.
Kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menikahi perempuan pas buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kula sebagai lelaki niku jek masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 jek mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, mbahnya mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya rodok sableng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah. Atau diistilahkan balaghah, ini tasbih yang balik sehingga ada itu tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun. Kaf taswihnya dibuang dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng Narukan nggih tiyang jangkar kulo nggih kathah, karena ya saya ada pernah Pak D Pak Ali. Kulo nggih tiap hari nggih teng Tegal nggih, malam pun terencanakan ambek uzlah dadi kulo niki pun matur Gus Afif. Niki kontrak kulo pun bar kitabe Bali ben diwaca putu-putune kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki ya rodok masalah saja. Jadi kitab bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab. Ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok ya dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula niku mboten sombong. Di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkarane tiyang NU niku ora usah diundang wis teko. Mboten wonten undangan sing teko mun kuwatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti sowe ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah buncahe buling-buling bisa ora sithik nekani hall. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kula tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena nggih bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran dan di antara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir di antaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula nggih keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu
di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunyaka wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaroka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten nggih Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabil Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyuwun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran, fana ta'allamuha asra ayat. Dulu kalau mengistilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khomer belum diharamkan itu masih Allah imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, termasuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khomer itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah yuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abidu nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang, katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansuh. Sehingga dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustadz, kamu pengajar Quran iya, apakah kamu ngerti nasah mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih.
Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita, kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama, sehingga yang ke Krapyak itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan masdar itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu bukan akta lahu, sehingga beliau menganggap khazana yahzunu sudah mutaaddi binafsih, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yahzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa'ah yakfu'u kuf'an itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa'ah yakfa'u kufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan, misalnya Allahu yastahzi'u bihim, di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fiilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Sehingga qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media iki mboten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku madlum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula nu sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon. Kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna wa sayya. Mulane kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon. Bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Meskipun Anda tidak sempurna, misalnya Anda tidak faham, Anda tidak bisa melakukan. Khifdhu kalil Quran huwa al-khifdullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran. Sehingga lafaz Quran tetap mutawatir, lafaz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa, itu tidak diketahui. Di barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa iku wong ra salat lah.
dengar ada warung ayamnya tiren nggak disembelih itu tidak mau makan, haram. Padahal dia ini rasolat itu lebih dari haram. Tapi tetap nggak mau makan ayam tiren. Nggak sholat disuruh makan babi ya nggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedus bukan melkeng babi, karena babi itu haram. Jadi saya pernah digojlok sama wartawan, Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat, sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Pun itu bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali. Kula pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi wis mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Lah masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane ku piye? Kalau bolak-balik matur. Hadhil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadhil kalimah, itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Selesai, sara mu'minan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadhil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan. Tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islami. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusallimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu. Kamu bisa ngukur jamnya orang itu. Kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang, mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Tapi kalau saya dolan di kiai yang nggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istiqnasnya nggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak. Assalamualaikum pas makan, nggak dijawab. Assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai, harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman istiqnas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La dororo wala diror. Kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya. Nah, andai kan kita ya tadi Dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanani Mbah Mun. Kula nate Gus ditiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Teng isore niku Mbah Mun. Walhasil terus loro terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan. Semenjak niku Mbah Mun Mbah Sahal niku nak Jumatan teng mburi. Mbah Sahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar, beliau keluar dari mobil serenane itu. Miyos terus salat terus kundur. Kalau dulu janggal iki wong alim alama nak salat kok mburi. Ternyata itu enggak ingin jadi problem bagi khotib.
Jenengan iso bayangno khutbah teng ngarepe Mbah Mus, terus kula munggah ngeten nyekel tongkat, usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya? Akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh, mboten tenan Bu. Jare wong akeh rada iso ngaji. Kula nek Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe ge cerita kula, matur nuwun Gus, pokoke nek pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kula itu dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang, kata napa? Tastanis. Pun niki kula maos terakhir niki, Pak niki Gus Ilmi, Gus niku sing Gus Hafiz pokoke sing waris-waris niki. Niki cerita kemarahanipun Mbah Ali Maksum ngadepi firqah-firqah kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu bener-bener kula cari. Ya saya ulang lagi. Dalil padannya kula cari terus emosi-emosi beliau juga tak tulis. Karena beliau di antara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun, kata beliau, apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Mbah Mus tadi ada orang tuh debat wiridan itu sunat atau ora, dalile piye. Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan, cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Tadi pertama diprovokasi wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring tiyang niku. Akhire anggar bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara Mbah Mus, mboten dalil-dalilan. Lah niki nak cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yahulu bainahu wa bainan nabi. Memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali, walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil ummah ilal yaumi fi khata'in azim haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai amuru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rahlahu tariklahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang tuh kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau coba tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak, saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Kures, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca, termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong, nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau nggak nulis ya nggak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah, ahli takrib medium, spesial bab ibadah kan. Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa shahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu.
Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi enggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekolah teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdira amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam tuh enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau la yadri madza yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Mbah Ali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Mbah Ali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al Wahdah teng Lasem. Di kula kecil tuh menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf bibarokati sighotis sholawat, dengan barokahnya sighat sholawat. Beliau ngendikan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sighat sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad. Hadzal nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa Nabi itu ahabbul khalqi ilallah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasuluh. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sehingga sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta yang dikasih. Jadi hadis sehat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawe Mbah Mus. Nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis sholawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan wis sholawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubuhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin nerangno sepatus ini masih terjaga. Terus niki kula nyuwun sangat, kula niku pancen bapaknya bapak saya. Bapak saya semane Mbah Nur Salim gadah bapak namanya Mbah Nur Samduko niku sepuhe niku seneng uzlah. Kula niku duka niat sepundi tapi memang mungkin faktor gen ya. Saya itu termasuk orang yang nyun sewu sekali terganggu kalau sering ada acara-acara malah nih mun wayahe lah niki mun wayahe Mas Afif, Gus Zaki napa Gus Ilmi mus wayahe nyai, wayahe ngaji mulang kitab mbah iki teng ngarepe wong akeh dadi nak salah izin. Ojo ngomong ngarepe santri keliru jari laduni benus. Sok repot. Terus niki mboten niat menapa ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.